Halo pemirsa, Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Kami awali dengan informasi tim dari Kementerian Kesehatan dan Pertahanan Sipil Gaza bekerja sama dengan Komite Palang Merah Internasional memakamkan 24 jenazah warga Palestina tak teridentifikasi di makam Deir al-Balah. Pemakaman tersebut dilaksanakan setelah jenazah-jenazah tersebut diserahkan oleh Israel dan merupakan bagian dari kesepakatan damai antara Israel dan Hamas yang baru-baru ini ditandatangani. Rekaman video pada Rabu 5 November 2025 menunjukkan sebuah truk dan juga kendaraan ICRC tiba di pemakaman Deir al-Balah di wilayah tengah Gaza. Tim kemudian meletakkan jenazah di liang-liang lahat dan melakukan sholat jenazah bersama. Letnan Kolonel Muhammad Abu Samala dari Pertahanan Sipil Gaza membenarkan bahwa 24 jenazah tak teridentifikasi telah dimakamkan. Dirinya juga menjelaskan seluruhnya sempat disimpan di Rumah Sakit Nasser selama sepekan namun belum dapat dikenali oleh otoritas kesehatan. Abu Samala menambahkan ini merupakan keempat kalinya pemakaman seperti ini dilakukan di makam tersebut. Dengan total 120 jenazah tak teridentifikasi yang sudah dimakamkan di Deir al-Balah. Dalam pernyataan resmi pada Rabu 5 November 2025, Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan dari 284 jenazah yang diserahkan Israel baru 84 yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu perjanjian damai antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada 10 Oktober sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Kesepakatan tersebut meliputi penghentian total serangan, pembebasan seluruh sandera baik yang hidup maupun meninggal, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan Presiden Fiji Ratu Naikama Tawakekolati Lalabalafu di Abu Dhabi. Pertemuan ini membahas upaya memperkuat hubungan bilateral khususnya di bidang pembangunan dan investasi. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima Presiden Fiji Ratu Naikama dalam kunjungan resmi di Abu Dhabi pada Rabu 5 November 2025. Rekaman menunjukkan Sheikh Mohammed bin Zayed menyambut rekan sejawatnya dari Fiji dan juga menggelar pertemuan yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas langkah untuk meningkatkan kerjasama antar negara serta mendorong upaya pembangunan bersama. Kedua presiden menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan bilateral, terutama dalam bidang pembangunan investasi dan juga pembukaan peluang baru yang dapat mendukung pertumbuhan bersama. Mereka juga membahas sejumlah isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama, serta menekankan pentingnya mendorong perdamaian dan stabilitas global demi kesejahteraan seluruh negara. Pertemuan juga membahas inisiatif UEA untuk mendukung proyek energi terbarukan di negara-negara Pasifik melalui dana kemitraan untuk energi terbarukan yang diluncurkan sejak tahun 2013. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemilih di negara bagian California menyetujui usulan untuk mengubah batas daerah pemilihan DPR Amerika Serikat, memberikan kemenangan strategis bagi Partai Demokrat dalam perebutan kontrol majelis rendah pada pemilu 2026 mendatang. Usulan tersebut dikenal sebagai Proposisi 50, memberikan peluang bagi Demokrat untuk merebut hingga 5 kursi tambahan, mengimbangi langkah Partai Republik di Texas yang melakukan hal serupa untuk menambah penguasaan kursi di DPR. Keputusan pemilih California menjadi kemenangan politik penting bagi Gubernur Gavin Newsom. Proposisi 50 dipandang sebagai langkah untuk memperkuat posisi Partai Demokrat sekaligus membatasi pengaruh politik Donald Trump dan Partai Republik di tingkat nasional. Dalam konferensi pers di Sacramento, Newsom juga sempat menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai bagian dari gelombang penolakan nasional terhadap Trump, yang juga terlihat dari kenaikan gubernur-gubernur Demokrat di New Jersey dan juga Virginia. Namun ia mengingatkan pertarungan sesungguhnya akan terjadi pada 2026 saat pemilu tengah periode menentukan siapa yang menguasai DPR Amerika Serikat. Newsom menegaskan jika Demokrat berhasil merebut mayoritas DPR, mereka dapat mengakhiri presidensi Donald Trump. Ia menyebut tahun 2026 sebagai garis terang penentu masa depan demokrasi Amerika. Langkah California ini terjadi setelah Texas atas dorongan Trump mengubah peta pemilihan untuk menambah 5 kursi Republik. Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari mantan Presiden Barack Obama yang dalam sejumlah iklan menyuruhkan pemilihan untuk menghentikan upaya Republik mencuri kursi Kongres dan menguasai pemerintah. Namun tak semua pihak setuju. Mantan Gubernur Republik Arnold menolak proposal ini, menyebutnya sebagai langkah yang mengambil kekuasaan dari rakyat. Menurutnya melawan Trump tidak bisa dengan meniru gaya politiknya.
Sejumlah pemilih Republik California juga menyatakan penolakan, mengatakan mereka tak ingin negara bagian semakin biru. Dengan hasil ini, Partai Demokrat memiliki keunggulan strategis dalam upaya untuk merebut kembali DPR Amerika Serikat. Kemenangan di California dianggap sebagai pemanasan menuju pertempuran nasional yang akan menentukan nasib Presiden Trump di tahun 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. FBI melanjutkan pemecatan agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan upaya Presiden Trump mengubah hasil pemilu 2020. Pemecatan terbaru tetap berjalan meski ada upaya untuk menghentikannya dan memicu kontroversi internal di dalam FBI. FBI melanjutkan tindakan pemecatan terhadap agen dan pimpinan yang terlibat dalam penyelidikan terhadap upaya Presiden Donald Trump untuk mengubah hasil pemilihan umum 2020. Sumber yang terlibat dalam proses ini menyebut pemecatan sempat ditangguhkan setelah muncul kekhawatiran dari Jeanine Pirro, pengacara Departemen Keadilan di Washington, terkait legalitas keputusan tersebut. Namun para agen akhirnya kembali dipecat pada hari Selasa meski alasan final keputusan belum dijelaskan. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi politik di bawah Direktur FBI Cass Patel yang telah menyingkirkan sejumlah pejabat tinggi dan agen yang terlibat dalam penyelidikan yang membuat pemerintahan Trump marah. 3 pejabat FBI yang dipecat sebelumnya bahkan menggugat Patel pada bulan September, menilai ia membawa kepentingan politik ke dalam proses penegakan hukum. FBI Agent Association menilai langkah ini sebagai bentuk retaliasi dan menegaskan bahwa penegakan hukum yang sah tidak semestinya dijadikan alasan pemecatan. Situasi ini juga memicu ketegangan politik baru terutama di kalangan Partai Republik yang menuduh Departemen Keadilan dan FBI mempolitisasi hukum untuk menyerang tokoh konservatif seperti Trump. Sementara itu, agen-agen yang diberhentikan akan menjalani pemeriksaan lanjutan terkait dugaan pelanggaran prosedural dalam penyelidikan yang dinilai tergesa-gesa dan syarat tekanan politik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pejabat Pertahanan Pete Hegseth mengumumkan serangan mematikan terhadap sebuah perahu penyelundup narkoba di Pasifik Timur yang menewaskan 2 orang dan meningkatkan jumlah korban menjadi 66 sejak dimulainya kampanye militer pemerintahan Trump. Pejabat Pertahanan Pete Hegseth mengkonfirmasi pada hari Selasa 3 November 2025 serangan mematikan terhadap sebuah kapal penyelundup narkoba di Pasifik Timur. Operasi ini menewaskan 2 orang di atas kapal, menambah daftar korban menjadi setidaknya 66 sejak pemerintahan Trump mulai meluncurkan serangan militer terhadap perahu-perahu penyelundup narkoba di wilayah Amerika Selatan. Hegseth menyebut bahwa serangan ini terjadi di hari yang sama dengan keberangkatan kapal induk USS Gerald R. Ford menuju Caribbean sebagai bagian dari perluasan kekuatan militer Amerika Serikat di Amerika Latin. Kapal induk ini akan bergabung dengan sejumlah pesawat, kapal perang, dan puluhan ribu pasukan yang telah diterjunkan di wilayah tersebut. Presiden Trump telah menegaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat sedang berada dalam konflik bersenjata dengan kartel narkoba, dengan mengklaim bahwa perahu-perahu tersebut dioperasikan oleh organisasi teroris asing, mendesak bahwa operasi militer ini adalah untuk melindungi warga Amerika Serikat dari narkoba. Hegseth menulis di media sosialnya bahwa pihaknya akan menelusuri dan menghancurkan setiap kapal yang mencoba menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat. Menghadapi tekanan dari anggota legislatif dari kedua pihak yang meminta penjelasan mengenai target yang dipilih dan dasar hukum untuk serangan ini, pemerintahan Amerika Serikat tetap bertahan pada alasan keamanan nasional. Sementara itu, pimpinan PBB Volker Turk meminta Amerika Serikat untuk menghentikan serangan dan mencegah pembunuhan di luar proses hukum terhadap orang-orang di atas kapal tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, terjadi kebakaran disertai ledakan di toko serba ada Waldos di Hermosillo, Meksiko. 23 orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden tersebut. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan duka cita terdalam dan menginstruksikan tim untuk membantu keluarga korban. Kebakaran dan ledakan tersebut diduga bermula dari transformator di toko Waldos. Penyelidik menyatakan banyak korban meninggal karena terhirup gas toksis yang muncul dari api dengan sejumlah orang terperangkap di dalam gedung. Foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan api besar membakar seluruh toko dengan orang-orang terjepit dan beberapa korban terlihat terluka di sekitar area. Satu video menunjukkan seorang pria terbakar di pintu masuk toko, sementara petugas kebakaran berusaha memadamkan api. 6 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 12 lainnya mendapat perawatan darurat. Toko Waldos menyatakan duka cita dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu korban dan keluarga mereka. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan kesiapan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung dan menginstruksikan Sekretaris Dalam Negeri
untuk membentuk tim khusus, membantu keluarga korban dan yang terluka. Warga Hermosillo terkejut dan berduka atas tragedi tersebut. Banyak orang mempertanyakan tingkat keamanan dan ketertiban di tempat umum, serta langkah-langkah penanggulangan kebakaran di masa depan. Tragedi ini menandai salah satu kebakaran dan ledakan terburuk di Meksiko Barat Laut tahun ini, meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, operasi penegakan imigrasi besar-besaran di kota Chicago, Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dan gugatan hukum dari warga serta organisasi hak asasi manusia. Komandan pasukan Border Patrol Gregory Bovino yang memimpin langsung penertiban ini membela taktik agresif yang digunakan pasukannya termasuk penggunaan gas kimia dan serangan udara menggunakan helikopter. Sejak operasi Midway Blitz diluncurkan pada bulan September, lebih dari 3.200 orang ditangkap karena dugaan pelanggaran imigrasi di Chicago dan sekitarnya. Operasi ini diawali dengan penangkapan skala kecil di komunitas Latino dan imigran, namun lambat laun meluas hingga menjangkau wilayah subur dan bahkan menyebar ke negara bagian Indiana. Bovino menegaskan bahwa pendekatan keras diperlukan untuk menanggapi apa yang ia sebut sebagai invasi kriminal. Dia membandingkan petugasnya dengan polisi yang berjaga di tiap blok kota, namun dengan misi menangkal masuknya imigran tanpa izin. Beberapa tindakan lapangan yang dilakukan termasuk penggunaan gas kimia saat penggerebekan dan operasi udara menggunakan helikopter untuk mengepung sebuah gedung apartemen yang diduga menyembunyikan puluhan imigran. Banyak warga yang mengaku trauma dan lembaga advokasi imigran telah menggugat CBP secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Pada saat yang sama, Presiden Trump melalui platform media sosialnya mengapresiasi kepemimpinan Bovino, menyebutnya sebagai pahlawan perbatasan yang berani mengambil resiko. Senada dengan hal tersebut, beberapa tokoh Partai Republik menilai operasi ini sebagai langkah tegas untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Namun di pihak lain, para pembela HAM menilai taktik tersebut berlebihan dan berpotensi melanggar hak sipil. Wali kota Chicago dan sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat menyerukan investigasi terhadap cara kerja CBP dan akuntabilitas komandan di lapangan. Hingga kini operasi Midway Blitz masih berlanjut dengan pergantian tim baru dari Los Angeles untuk menggantikan pasukan yang telah bertugas selama 2 bulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap perkembangan terkini perihal polemik paparan radiasi cesium-137 terhadap hasil laut di kawasan Cikande, Provinsi Banten. Pemerintah juga memastikan ekspor industri udang telah menggunakan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Isyartini menegaskan, sejak akhir Oktober lalu, ekspor udang ke Amerika Serikat berhasil dilakukan Indonesia sejak polemik paparan radiasi cesium-137 di Cikande, Provinsi Banten terjadi. Isyartini memastikan industri udang asal Cikande telah bebas dari kontaminasi radioaktif C137. Hingga kini Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mengembalikan reputasi mengenai dunia ekspor udang bagi Amerika Serikat dengan melakukan komunikasi intens bersama para asosiasi pembeli udang serta pihak regulator di Amerika Serikat. Kita semua sudah bisa melewati isu cesium-137 yang 2-3 bulan terakhir ini istilahnya mendera di sektor udang, industri udang. Namun alhamdulillah sejak 31 Oktober kita sudah bisa lakukan ekspor perdana sehingga udang kita masih bisa udang kita sudah bisa kembali masuk ke pasar Amerika. Kalau kita mau mengembalikan reputasi, kita harus tunjukkan kalau sistem kita sudah robust, kita ini kuat ya. Kita SOP ini kita jaga dari hulu sampai hilir sampai dia berangkat ya. SOP kita jaga, kita sudah pastikan itu, kita sudah jamin bahwa sudah semuanya terbebas dari kontaminasi. Tentu nanti pasar akan menerima dan semakin positif. Semakin banyak yang kita udah terima di sana masuk lolos, udah akan semakin baik lagi ya. Di samping kami juga melakukan komunikasi dengan asosiasi buyer di sana, kemudian terutama dengan regulator di sana untuk bisa memberikan pemahaman kepada pasar di sana bahwa Indonesia itu sudah comply. Dari Jakarta, Max Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia.
Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden Donald Trump pamer capaian ekonomi dalam peringatan 1 tahun kemenangan pemilunya. Trump menyebut harga di Amerika Serikat kini lebih terjangkau dan menyatakan bahwa Amerika Serikat kini menjadi sorotan dan acuan bagi banyak negara lain di dunia. Dalam forum yang dipadati eksekutif bisnis, atlet global, dan pemimpin politik di Kaseya Center, Miami, Trump juga menyoroti pentingnya mengkomunikasikan keberhasilan kepada publik. Pidato Trump merupakan upaya signifikan untuk memberikan sisi positif pada ekonomi pada saat rakyat Amerika masih gelisah tentang biaya hidup dan keamanan finansial. Isu keterjangkauan dan ekonomi menjadi pusat kampanye pemilu dari New York hingga Virginia. Meski pidato Trump sering menyimpang dari topik, termasuk panggilan agar Afrika Selatan keluar dari kelompok G20, ia memastikan untuk menggarisbawahi apa yang ia anggap sebagai kesuksesan ekonomi. Trump juga menegaskan janjinya untuk menghapus 10 regulasi lama untuk setiap aturan baru yang diterbitkan, dan mengklaim target itu sudah terpenuhi dalam 9 bulan. Trump juga mengakui government shutdown ini yang sedang berlangsung dan berpengaruh ke ekonomi nasional menjadi faktor negatif bagi partainya. Trump juga menyebut bahwa perjalanan luar negerinya merupakan upaya kemerdekaan ketegangan dagang dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, serta promosi proyek besar energi dan teknologi di Jepang yang akan memberikan manfaat bagi Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Jepang mengambil langkah darurat dengan mengerahkan militer untuk mengendalikan lonjakan serangan beruang yang terus meneror warga di wilayah pegunungan prefektur Akita di Jepang Utara. Pengerahan dilakukan di tengah laporan harian tentang perjumpaan beruang hitam Asia dan beruang coklat yang berakhir mematikan. Sejak April 2025, lebih dari 100 orang terluka dan 12 orang tewas akibat serangan beruang di seluruh Jepang saat hewan tersebut mencari makan menuju masa hibernasi. Beruang terlihat dekat sekolah, stasiun kereta, supermarket, bahkan resor air panas. Peningkatan populasi beruang yang juga masuk ke area pemukiman ini terjadi di wilayah dengan populasi manusia yang menua dan menurun serta minimnya pemburu terlatih. Pemerintah memperkirakan populasi beruang di Jepang saat ini mencapai lebih dari 54.000 ekor. Karena terbatasnya tenaga ahli, Kementerian Pertahanan dan pemerintah prefektur Akita menandatangani kesepakatan untuk mengerahkan tentara. Tugas mereka antara lain memasang perangkap kotak dengan umpan makanan, mengangkut pemburu lokal, serta membantu menangani bangkai beruang yang ditemukan. Tentara tidak akan menggunakan senjata api untuk membunuh beruang. Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Fumitoshi Sato mengatakan bahwa respon terhadap masalah beruang ini adalah masalah mendesak karena intrusi beruang terus meluas ke daerah pemukiman setiap hari. Operasi dimulai di daerah hutan kota Kazuno. Tentara berhelm putih mengenakan rompi anti peluru dan juga membawa semprotan beruang dan peluncur jaring, langsung memasang perangkap di dekat kebun buah. Takao Ikeda, seorang pengusaha kebun buah, mengaku hancur karena beruang telah menghabiskan lebih dari 200 apelnya yang siap untuk panen. Gubernur Akita Kenta Suzuki menyatakan bahwa pihak berwenang sudah dalam kondisi keputusan akibat kurangnya tenaga kerja. Meski demikian, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menegaskan bahwa bantuan tentara adalah misi sementara karena prioritas utama mereka adalah pertahanan nasional. Mengingat Angkatan Bela Diri Jepang juga mengalami kekurangan staf. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un memberikan penghormatan terakhir kepada tokoh senior partai Kim Yong-nam yang wafat pada usia 97 tahun. Kim Yong-nam merupakan sosok penting dalam struktur pemerintahan Korea Utara dan selama 2 dekade menjabat sebagai presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat hadir di rumah duka untuk memberikan penghormatan kepada mantan Presiden Presidium Majelis Rakyat Tertinggi Kim Yong-nam. Dalam foto yang dirilis kantor berita resmi KCNA, Kim berdiri di depan peti Kim Yong-nam untuk menunjukkan rasa dukanya. Kim Yong-nam wafat pada Senin 3 November 2025 karena komplikasi. Selama menjabat dari tahun 1998 hingga 2019, ia dikenal sebagai figur kepala negara secara seremonial dan dipandang sebagai diplomat senior yang mewakili Korea Utara di berbagai forum internasional. Pada 2018, Kim Yong-nam juga tercatat sebagai pejabat tinggi terakhir Korea Utara yang berkunjung ke Korea Selatan. Ia datang bersama Kim Yo-jong, adik perempuan Kim Jong-un,
untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade musim dingin Pyeongchang. Upacara pemakaman yang digelar pada Kamis, 6 November 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Status waspada orange ditetapkan pemerintah setempat untuk mengantisipasi potensi letusan lebih besar. Gunung api El Reventador di Ekuador menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik selama Oktober. Kondisi ini mendorong pemerintah mengeluarkan status waspada orange dan mengaktifkan mekanisme pencegahan darurat. Dalam rekaman yang diambil pada Senin 3 November 2025, terlihat gunung mengeluarkan semburan asap tebal atau fumarola. Sejumlah wisatawan yang berada di kawasan Napo turut menyaksikan peristiwa tersebut. Lembaga Geologi IJEP melaporkan peningkatan aktivitas di permukaan gunung serta risiko terbentuknya lumpur vulkanik akibat hujan yang mengalirkan abu dan material ke sungai sekitarnya. Lembaga tersebut juga meningkatkan pemantauan di wilayah Chaco Canton dan sekitarnya yang berada di lereng tenggara gunung. Gunung El Reventador terakhir kali mengalami erupsi besar pada tahun 2002. Ledakan saat itu menyebabkan dampak hingga ke ibu kota Quito, sehingga pemantauan terhadap gunung ini terus menjadi perhatian nasional Ekuador. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Taifun Kalmaegi menerjang wilayah Filipina Tengah, menyebabkan tanah longsor parah di kota Cebu. Sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga terpaksa mengungsi akibat hujan deras dan angin kencang. Tanah longsor melanda wilayah Cebu pada Selasa 4 November 2025 setelah Taifun Kalmaegi menerjang Filipina Tengah dan menyebabkan kerusakan luas. Warga berupaya membersihkan jalan yang tertutup lumpur dan batu, sementara arus banjir masih deras melintasi permukiman. Rumah dan kendaraan mengalami kerusakan berat dengan puing-puing berserakan di sejumlah titik. Pihak pemerintah setempat menyebut dampak terparah terjadi akibat tanah longsor, sehingga membutuhkan bantuan dan alat berat untuk pembersihan jalan. Warga juga melaporkan angin kencang dan hujan deras terjadi sepanjang malam, bahkan beberapa pohon tumbang dan menimpa atap rumah penduduk. Laporan terbaru menyebutkan sedikitnya 4 orang tewas dan ribuan warga telah dievakuasi ke tempat aman. Taifun Kalmaegi mendarat di Silago, Provinsi Southern Leyte dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam. Topan ini menjadi yang ke-20 melanda Filipina sepanjang tahun ini. Negara yang rentan terhadap bencana alam termasuk letusan gunung api dan gempa bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri upacara peringatan Hari Persatuan Nasional di Lapangan Merah Moskow. Dalam acara tersebut, Putin meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rusia, Dmitry Pozharsky dan Kuzma Minin. Presiden Rusia Vladimir Putin meletakkan bunga di Monumen Pahlawan Nasional Rusia, Dmitry Pozharsky dan Kuzma Minin, yang memimpin pemberontakan rakyat pada tahun 1612 untuk mengakhiri penjajahan Polandia atas Moskow. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari perayaan Hari Persatuan Nasional di Lapangan Merah pada Selasa 4 November 2025. Rekaman menunjukkan Putin mengikuti upacara tersebut didampingi perwakilan dari berbagai tokoh agama, termasuk Patriark Kirill dari Moskow dan seluruh Rusia, serta Kepala Tradisional Buddhist Sangha of Rusia, Pandito Habbo Lama ke-24. Putin juga bertemu dengan anggota organisasi publik dan relawan muda. Hari Persatuan Nasional diperingati di Rusia setiap 4 November sejak tahun 2005 untuk memperingati kemenangan atas pasukan penjajah Polandia pada tahun 1612. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Israel diguncang skandal besar setelah penasehat hukum tertinggi militer Mayor Jenderal Yifat Tomer Yerushalmi mendadak mengundurkan diri, hilang secara misterius dan kini ditahan oleh pihak berwenang. Kasus ini menggemparkan pemerintah dan militer setelah serangkaian peristiwa dramatis yang terjadi dalam beberapa hari. Peristiwa ini bermula dari pengakuan terbuka Tomer Yerushalmi bahwa ia menyetujui keberedaran sebuah video pengawasan yang menunjukkan dugaan penyiksaan seorang tahanan Palestina oleh prajurit Israel di sebuah penjara militer yang terkenal buruk. Video tersebut menunjukkan sebagian dari insiden penyerangan dan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan Palestina. Menurut Tomer Yerushalmi, tujuannya adalah untuk menunjukkan keseriusan kasus yang sedang diselidiki oleh kejaksaan militer. Namun tindakannya malah memicu kemarahan para pemimpin politik garis keras dan mendorongnya untuk mengundurkan diri pekan lalu. Setelah mengajukan pengunduran diri, Tomer Yerushalmi dilaporkan meninggalkan catatan misterius
khusus untuk keluarga dan mobilnya ditemukan di dekat pantai Tel Aviv. Peristiwa ini memicu kekhawatiran akan upaya bunuh diri dan membuat militer Israel mengerahkan drone pengintai untuk mencarinya. Mantan penasehat hukum itu akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup di tepi pantai dan kemudian dibawa ke tahanan militer untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran hukum dan keamanan. Insiden ini membuka perdebatan baru di Israel tentang akuntabilitas militer, transparansi penegakan hukum, serta tekanan politik terhadap para pejabat yang berusaha mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza akhirnya kembali ke kampus. Hal ini terjadi setelah Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang membuka jalan bagi pemulihan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Setelah 2 tahun terhenti akibat perang, mahasiswa Universitas Islam Gaza mulai kembali ke kampus secara bertahap. Rekaman pada Selasa 4 November 2025 menunjukkan para mahasiswa mendaftarkan diri untuk tahun ajaran baru di tengah kondisi bangunan yang masih rusak parah. Staf universitas menjelaskan bahwa pembelajaran akan dimulai dari gedung kecil yang telah diperbaiki, yaitu Gedung Irada. Pihak kampus mulai menerima mahasiswa baru untuk bimbingan dan pemilihan jurusan. Sementara kuliah akan dimulai secara daring pada Sabtu 8 November 2025 mendatang dan secara bertahap akan berpindah ke pembelajaran tatap muka pada akhir November. Para mahasiswa mengungkapkan rasa sedih melihat kerusakan besar pada kampus, namun merasa lega dapat kembali belajar secara langsung. Mereka mengaku bahagia karena kesempatan untuk belajar tatap muka kembali terbuka. Menurut kantor berita Palestina Wafa, sejak serangan Israel ke Gaza dan tepi barat pada 7 Oktober 2023, lebih dari 20.000 mahasiswa tewas dan 31.000 lainnya terluka. Lebih dari 2.000 guru dan staf administrasi juga menjadi korban, serta puluhan sekolah dan universitas hancur, termasuk 179 sekolah negeri dan 63 gedung kampus di Gaza. Israel dan Hamas menandatangani perjanjian damai yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 sebagai bagian dari 20 poin Trump Plan. Perjanjian tersebut meliputi penghentian serangan, pembebasan semua sandera hidup maupun jenazah, serta masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan warga Tanzania turun ke jalan untuk hari kedua demonstrasi pasca pemilu. Pemerintah menanggapi dengan memutus akses internet, memberlakukan jam malam, dan menurunkan militer untuk mengendalikan situasi. Protes meledak pasca pemilu, di mana Presiden Samia Suluhu Hasan dari partai berkuasa CCM meraih 96,99% suara dalam hitungan awal. Sementara 2 kandidat dari partai oposisi utama dilarang mengikuti pemilu, memicu kemarahan publik. Situasi pun berubah kacau saat protes meluas. Massa dilaporkan membakar bus dan stasiun bensin, menyerang pos polisi, serta merusak tempat pemungutan suara. Militer dan polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan, mendirikan pos penjagaan di berbagai titik. Pemerintah juga meminta pegawai negeri bekerja dari rumah untuk membatasi pergerakan warga. Ratusan pengunjuk rasa dilaporkan mencoba menembus barikade menuju bandara utama, namun digagalkan petugas. Sementara itu di Namanga, wilayah perbatasan dengan Kenya, massa membakar ban di jalan. Pihak kepolisian menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Amnesty International menuntut penyelidikan atas dugaan penggunaan kekerasan berlebihan oleh polisi terhadap pengunjuk rasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana longsor di Rift Valley, Kenya menyebabkan 26 orang tewas dan puluhan lain belum ditemukan. Upaya penyelamatan terus dilakukan namun terhambat banjir bandang dan jalan yang putus. Pemerintah Kenya mengerahkan militer dan pesawat untuk membantu evakuasi dan mengirim bantuan ke lokasi terdampak. Empat jenazah kembali ditemukan dalam operasi penyelamatan terbaru, menambah total korban tewas menjadi 26 orang. Menteri Dalam Negeri Kenya, Kipchumba Murkomen, menyatakan pemerintah telah meningkatkan operasi penyelamatan dengan mengerahkan 4 pesawat militer untuk menjangkau area yang terputus. Hujan deras di sejumlah wilayah Kenya memicu banjir dan memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah akan mengirim suplai darurat untuk 15 sekolah yang terisolasi dan memastikan soal ujian nasional tetap sampai ke siswa terdampak. Murkomen menegaskan pemerintah akan menanggung biaya medis untuk 30 orang yang luka serta mempercepat relokasi warga yang kehilangan rumah. Sementara itu, manajer regional Kenya Red Cross, Oscar Okum, mengingatkan warga untuk meninggalkan area beresiko dan pindah ke tempat aman. Perkembangan ini menunjukkan ancaman longsor di Rift Valley masih berlanjut dan juga menguji keselamatan serta mata pencaharian warga setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
China memasuki era baru dalam dunia robotika setelah robot humanoid berhasil menyelesaikan sebuah etape lari obor secara mandiri dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Robot bernama Kuavo tersebut menjadi pembawa obor pertama di dunia yang berlari tanpa pengawas atau pengendali manusia. China resmi memasuki era baru robotika saat robot humanoid bernama Kuavo berhasil menyelesaikan sebuah segmen lari obor secara otonom dalam ajang National Games ke-15 di Shenzhen. Rekaman yang dirilis memperlihatkan Kuavo berlari sambil membawa obor seberat 1,6 kg sepanjang 100 meter. Dengan gerak stabil dan presisi, robot ini berhasil menuntaskan lari tanpa dampingan teknisi atau pengendali jarak jauh. Torch Relay dimulai di Taman Lotus Hill Shenzhen dan untuk pertama kalinya digelar serentak di 4 kota, yakni Hong Kong, Macau, Guangzhou, dan Shenzhen. Acara ini sekaligus menandai momen sejarah pertama kali obor National Games melintasi Hong Kong dan Macau. Obor dari keempat kota tersebut kemudian dikonsolidasikan di Guangdong Olympic Sports Center pada Minggu 2 November 2025 siang, untuk kemudian digunakan dalam upacara penyalaan kobaran api utama pada pembukaan National Games yang akan digelar 9 November mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI dan masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan informasi kami lanjutkan. Ribuan umat Hindu berkumpul di Prayagraj, Uttar Pradesh untuk merayakan Kartik Purnima yang bertepatan dengan Festival Suci Dev Diwali. Ritual ini dianggap membawa kesucian dan berkah dari dewa-dewi melalui penyalaan lampu minyak serta mandi suci di Sungai Ganges. Ribuan umat Hindu di Prayagraj, Uttar Pradesh memadati tepian Sungai Ganges untuk merayakan Kartik Purnima yang bertepatan dengan perayaan Dev Diwali 15 hari setelah Festival Diwali. Dalam suasana hikmat dan juga penuh warna, umat Hindu melakukan ritual tradisional, menyalakan lampu minyak dan juga lilin, serta melakukan mandi suci yang dikenal dengan sebutan snan. Umat Hindu meyakini mandi suci di Sungai Ganges dapat menyucikan jiwa dan juga menghapus dosa. Mereka juga mengapungkan lampu di atas air sebagai lambang doa dan harapan. Festival Dev Diwali sendiri dirayakan secara khusus di Banaras dengan ibadah kepada dewa-dewi dan penyalaan ribuan lampu di tepian sungai. Diwali dan Dev Diwali merupakan dua di antara perayaan agama Hindu terbesar di dunia, yang ditandai dengan cahaya lampu minyak, bunga, dan juga kemeriahan kemilau warna. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pekerja tewas setelah 11 jam terperangkap di bawah puing-puing menara abad pertengahan di Roma, Italia. Menara Torre dei Conti sebagian roboh saat pekerjaan renovasi tengah berlangsung di tengah kota. Tim penyelamat Italia bekerja hingga larut malam untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap di dalam menara Torre dei Conti. Korban warga Rumania bernama Octav Stroici berhasil dievakuasi namun meninggal akibat cedera parah. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan belasungkawa. Pemerintah Rumania juga mengonfirmasi identitas korban dan mengapresiasi kerja tim penyelamat. Menara Torre dei Conti dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Innocent III dan telah berulang kali mengalami kerusakan akibat gempa dan waktu. Ratusan turis menyaksikan proses penyelamatan yang rumit dan berbahaya saat bagian menara kembali runtuh dan mengeluarkan debu tebal. 3 pekerja lain selamat, sementara seorang pekerja berusia 64 tahun masih kritis. Menara saat ini sedang direnovasi dengan anggaran 6,9 juta euro untuk proyek restorasi dan pembuatan museum baru. Kejaksaan Roma telah memulai penyelidikan atas dugaan kelalaian dalam proses renovasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Perang saudara di Sudan yang meledak sejak 15 April 2023 masih terus berlanjut hingga saat ini. Konflik antara dua jenderal berpengaruh itu telah menelan ratusan ribu korban dan memaksa jutaan warga mengungsi. Perebutan kekuasaan antara Abdel Fattah al-Burhan dan Mohamed Hamdan Dagalo memicu krisis berdarah di Sudan. Situasi kian buruk dengan dugaan campur tangan pihak luar dalam perang ini. Perang saudara yang meletus pada 15 April 2023 menjadi awal dari konflik panjang di Sudan, yang hingga kini belum juga usai dan telah memakan banyak korban jiwa. Konflik ini bermula dari perbuatan kekuasaan antara dua tokoh militer berpengaruh, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF, dan Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, komandan pasukan paramiliter RSF. Ketegangan keduanya bermula setelah kejatuhan Presiden Omar al-Bashir pada tahun 2019. Meskipun pemerintah transisi sipil militer sempat dibentuk, namun pada Oktober 2021 terjadi kudeta yang dipimpin langsung oleh Burhan dan Dagalo. Sejak saat itu konflik terus memanas, hingga puncaknya terjadi pada tahun 2023 saat perang saudara berdarah meledak dan menelan ratusan ribu korban, serta memaksa jutaan warga mengungsi dari tempat tinggal mereka. Hingga tahun 2024 dan 2025, pertempuran masih berlanjut dengan penggunaan senjata berat dan serangan drone di berbagai wilayah. Pasukan RSF diduga mendapat dukungan senjata dari Khalifah Haftar, tokoh militer dari Libya Timur, serta dana dari perdagangan emas ilegal. Hingga kini lebih dari 150.000 orang dilaporkan tewas dan sekitar 12 juta warga terpaksa mengungsi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, situasi di Sudan menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini. Tragedi ini kian memilukan dengan laporan berbagai pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah-wilayah konflik. Virial Al-Hakim, Simpo TV melaporkan. Gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang wilayah utara Afghanistan pada Senin 3 November 2025 dini hari. 20 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 640 orang luka-luka. Pemerintah dan tim penyelamat setempat terus berupaya menemukan korban selamat dari reruntuhan bangunan. Getaran gempa terasa hingga kota-kota sekitar membuat warga panik dan berlarian keluar rumah saat masih gelap. Di Qum, yang merupakan wilayah paling dekat dengan pusat gempa, warga berusaha menggali reruntuhan rumah dengan skop dan tangan kosong. Gambar dari media sosial menunjukkan beberapa batu bata runtuh dari dinding Blue Mosque, namun struktur utama masih berdiri kokoh. Masjid bersejarah ini merupakan salah satu situs religius paling dihormati di Afghanistan dan sering menjadi tempat berkumpul saat perayaan agama dan budaya. Afghanistan merupakan negara miskin yang kerap kesulitan menangani bencana alam, terutama di wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas. Sebagian besar rumah di pedesaan dibangun dari batu lumpur dan kayu, sehingga rentan rusak saat diguncang gempa. Tim penyelamat dan relawan kini berusaha menjangkau daerah-daerah yang terisolasi, namun buruknya kondisi jalan dan kurangnya peralatan menjadi kendala utama dalam operasi penyelamatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pesawat kargo milik UPS meledak dalam bola api raksasa saat lepas landas di Bandara Internasional Louisville Muhammad Ali, Kentucky. 7 orang dilaporkan tewas dan 11 lainnya mengalami luka-luka. Pesawat kargo McDonnell Douglas MD-11 milik UPS jatuh meledak pada Selasa malam waktu setempat. Pesawat ini sedang berangkat menuju Honolulu dari fasilitas utama UPS Worldport di Bandara Louisville Muhammad Ali. Rekaman video menunjukkan api menyala di sayap kiri pesawat sebelum terjatuh dan meledak menjadi bola api besar. Ledakan itu juga merusak sebagian atap bangunan di ujung landasan pacu. Otoritas menyatakan 7 orang meninggal dunia, 4 diantaranya bukan penumpang, 11 orang lainnya mengalami luka serius. Status 3 awak pesawat masih belum dipastikan. Gubernur Kentucky Andy Beshear memperkirakan jumlah korban masih bisa bertambah. Pesawat yang diproduksi pada tahun 1991 ini memaksa UPS menghentikan sementara aktivitas penyortiran di Worldport, pusat logistik terbesar perusahaan, yang biasanya menangani lebih dari 400.000 paket per jam dengan 300 penerbangan setiap hari. Ledakan juga menghantam sejumlah usaha di sekitar area, termasuk Kentucky Petroleum Recycling dan toko suku cadang mobil. Bandara Louisville saat ini masih ditutup dan belum ada informasi kapan aktivitas penerbangan bisa dibuka kembali. Polisi Louisville masih melakukan pembersihan dan penanganan area yang dianggap berbahaya. Penyelidikan Badan Keselamatan Transportasi Nasional masih berlanjut. Sebanyak 28 penyelidik telah diterjunkan untuk menentukan penyebab kebakaran yang memicu tragedi ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kementerian Sosial dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bekerja sama dalam menyiapkan generasi siap kerja lewat program Sekolah Rakyat. Melalui program tersebut, para siswa nantinya akan mempelajari hal-hal yang belum pernah mereka temui di sekolah sebelumnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Sekolah Rakyat tersebut kini juga dikembangkan untuk menciptakan calon tenaga kerja Indonesia dengan membekali siswa melalui keterampilan kerja dan juga pelatihan bahasa asing sejak dini. Dalam materi yang diberikan, nantinya siswa akan dibimbing sesuai dengan minat masing-masing, baik untuk melanjutkan studi maupun langsung bekerja termasuk di luar negeri. Hari ini Kementerian Sosial bersama Kementerian P2MI melakukan penandatanganan MOU yang tujuannya adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas antar lembaga atau antar instrumen negara, yang tujuannya adalah tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekerja migran baik sebelum, ketika penempatan dan sampai sesudah penempatan. Kami berharap nanti pada waktunya Kementerian Perlindungan dan Pekerja Migran bisa memberikan pembelajaran sejak dini kepada anak-anak siswa sekolah rakyat lewat informasi, lewat edukasi, lewat modul ajar yang memang dibutuhkan bagi anak-anak kita yang akan bekerja. Sementara itu hingga kini sudah terdapat ratusan titik sekolah rakyat di berbagai daerah dengan ribuan siswa yang akan menjadi angkatan pertama pada 2028. Dari Jakarta, Betari, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dick Cheney, salah satu wakil presiden paling berkuasa dan paling kontroversial dalam sejarah Amerika Serikat, wafat pada usia 84 tahun. Pihak keluarga mengumumkan pada Selasa waktu setempat bahwa Cheney meninggal dunia akibat komplikasi penyakit paru dan jantung pada Senin 3 November 2025. Cheney yang menjabat sebagai wakil presiden di era Presiden George W. Bush selama 2 periode, dikenal sebagai arsitek utama kebijakan luar negeri Amerika pasca serangan 11 September 2001, termasuk keputusan untuk menginvasi Irak pada tahun 2003. Ia adalah sosok yang sering disebut sebagai dalang di balik layar, menggunakan pengaruh besar untuk membentuk agenda keamanan nasional dan perang melawan terorisme. Dalam sejarah politik Amerika, nama Dick Cheney akan selalu melekat sebagai sosok yang mengubah peran wakil presiden menjadi posisi berpengaruh. Berbanding terbalik dengan pendulunya yang lebih seremonial, Cheney menggunakan jabatannya untuk mengontrol arah kebijakan luar negeri, pertahanan, dan keamanan dalam negeri. Setelah serangan teror 11 September, Cheney sering bekerja dari lokasi yang tidak diungkapkan sebagai upaya menjaga keselamatan nasional. Langkah itu sekaligus menjadi metafora bagi cara kerjanya, beroperasi dari balik bayangan, menarik tuas-tuas kekuasaan dengan pengaruh yang besar, namun jarang tampak di publik. Bagi banyak pihak, Cheney adalah politisi yang kecil secara postur, namun memegang tuas besar dalam kebijakan global. Sebelum menjadi wakil presiden, Cheney pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden George H.W. Bush dan terlihat dalam operasi Desert Storm untuk membebaskan Kuwait pada awal 1990-an. Karir politiknya melintasi lebih dari 5 dekade, mulai dari Gedung Putih era Nixon, Kongres, hingga dunia korporasi sebagai CEO perusahaan energi Halliburton. Meski dihormati sekaligus memicu kontroversi, Dick Cheney tetap menjadi tokoh sentral dalam sejarah modern Amerika. Sosok yang kekuatannya bersandar pada strategi, loyalitas, dan keheningan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Langit Giza bercahaya saat Mesir merayakan pembukaan Grand Egyptian Museum. Acara megah ini dihadiri puluhan delegasi dunia dan jadi tanda kebangkitan kebudayaan Mesir. Pertunjukan cahaya spektakuler menghiasi langit Giza saat Mesir merayakan pembukaan Grand Egyptian Museum atau GEM pada Sabtu 1 November 2025 malam waktu setempat. Rekaman menunjukkan kembang api dan drone membentuk figur pharaonik serta artefak kuno dengan proyeksi piramida yang tampil di dinding museum. Acara pembukaan dihadiri 79 delegasi resmi termasuk 39 pemimpin dunia serta perwakilan organisasi budaya dan internasional. Dalam pidatonya, Presiden Abdel Fattah el-Sisi menyebut pembukaan museum sebagai babak baru dalam sejarah bangsa Mesir.
Mesir. Grand Egyptian Museum dianggap sebagai kontribusi kebudayaan terbesar Mesir untuk dunia di abad ke-21. Gagasannya muncul sejak 1990-an dengan peletakan batu pertama pada 2002 di bawah pengawasan UNESCO yang terletak tak jauh dari piramida Giza. Museum ini diharapkan menjadi simbol modernitas yang tetap menjunjung tinggi warisan peradaban kuno Mesir. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Peru secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Meksiko. Keputusan diambil setelah Meksiko memberikan suaka politik kepada mantan Perdana Menteri Betsy Chavez yang saat ini dituduh terlibat dalam upaya kudeta tahun 2022. Peru menyebut langkah Meksiko sebagai tindakan tidak bersahabat dan campur tangan dalam urusan dalam negeri. Menteri Luar Negeri Peru Hugo Dizela mengumumkan pemutusan hubungan tersebut pada Senin 3 November 2025. Dalam konferensi pers, Dizela mengatakan bahwa keputusan Meksiko memberikan suaka politik kepada Chavez merupakan tindakan tidak bersahabat dan menambah tegangnya hubungan antar kedua negara. Kantor Presiden Peru, Jose Cherry dalam pernyataannya menuduh pemerintah Meksiko telah berkali-kali campur tangan dalam urusan dalam negeri Peru sejak tahun 2022. Chavez dituduh terlibat dalam upaya pembubaran parlemen oleh Presiden saat itu Pedro Castillo. Ketika rencana itu gagal dan Castillo ditangkap, jaksa penuntut umum menuduh Chavez terlibat dalam tindak pidana pemberontakan dengan ancaman hukuman hingga 25 tahun penjara. Pemerintah Meksiko belum memberikan komentar resmi atas keputusan Peru, namun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap Castillo, menyebutnya sebagai korban kudeta dan menuntut ia mendapatkan pengadilan yang adil. Kementerian Luar Negeri Peru menyatakan sejak kejatuhan Castillo pada Desember 2022, Meksiko berkali-kali melakukan intervensi yang dianggap tidak dapat diterima. Peru menegaskan mereka sudah berulang kali meminta penghormatan atas kedaulatan negara, namun sikap Meksiko disebut tetap tidak berubah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja ke PT Mitra Tani 27 di Jember pada Rabu 5 November 2025. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen dan eksportir edamame terbesar di Indonesia. Komoditas ini terbukti mampu menembus pasar internasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat langsung proses pengelolaan edamame yang dilakukan dengan teknologi modern dan standar higienis yang ketat. Edamame sendiri merupakan komoditas non-karbohidrat yang kaya nutrisi, mengandung protein tinggi, dan mulai dilirik sebagai sumber pangan alternatif bernilai ekonomi tinggi. Produk ini telah diekspor ke sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. PT Mitra Tani 27 menjadi contoh kesuksesan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan komoditas pertanian yang berorientasi ekspor. Melalui produksi yang terintegrasi, perusahaan ini mampu memberikan multiplier efek bagi petani lokal dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Menko Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa edamame dapat menjadi bagian penting dalam visi ketahanan pangan nasional. Dengan inovasi dan teknologi, komoditas non-karbohidrat seperti edamame mampu memperkuat perekonomian sekaligus menjadi kebanggaan produk pangan Indonesia di mata dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Sacramento Kings berhasil mengalahkan Golden State Warriors dengan skor ketat 121-116 di Golden One Center. Laga ini berlangsung seru dan penuh drama hingga akhir pertandingan. Duel sengit terjadi di Golden One Center saat Sacramento Kings menjamu Golden State Warriors. Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung berbalas serangan. DeMar DeRozan dan Russell Westbrook menjadi motor serangan King dengan akurasi tembakan 3 angkanya. Namun Will Richard tampil gemilang untuk membawa Warriors tetap unggul di paruh pertama. Memasuki babak kedua, pertandingan makin panas. Warriors sempat membalikan keadaan melalui Andrew Wiggins. Namun Kings tak menyerah, permainan cepat dan solid di kuarter keempat berhasil mengunci kemenangan. DeMar DeRozan menjadi pemain terbaik dengan kontribusi poin penting di menit-menit akhir. Pertandingan berakhir dengan skor 121-116 untuk kemenangan Kings. Hasil ini membuat Sacramento Kings mendapat 2 kemenangan di awal musim NBA. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, terjadi kebakaran disertai ledakan di toko serba ada Waldos di Hermosillo, Meksiko. 23 orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden tersebut. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan duka cita terdalam dan menginstruksikan tim untuk membantu keluarga korban. Kebakaran dan ledakan tersebut diduga bermula dari transformator di toko Waldos. Penyelidik menyatakan banyak korban meninggal karena terhirup gas toksis yang muncul dari api dengan sejumlah orang terperangkap di dalam gedung. Foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan api besar membakar seluruh toko dengan orang-orang terjepit dan beberapa korban terlihat terluka di sekitar area. Satu video menunjukkan seorang pria terbakar di pintu masuk toko, sementara petugas kebakaran berusaha memadamkan api. 6 orang masih dirawat di rumah sakit, sementara 12 lainnya mendapat perawatan darurat. Toko Waldos menyatakan duka cita dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk membantu korban dan keluarga mereka. Presiden Claudia Sheinbaum menyampaikan kesiapan pemerintah untuk memberikan bantuan langsung dan menginstruksikan Sekretaris Dalam Negeri untuk membentuk tim khusus membantu keluarga korban dan yang terluka. Warga Hermosillo terkejut dan berduka atas tragedi tersebut. Banyak orang mempertanyakan tingkat keamanan dan ketertiban di tempat umum serta langkah-langkah penanggulangan kebakaran di masa depan. Tragedi ini menandai salah satu kebakaran dan ledakan terburuk di Meksiko Barat Laut tahun ini, meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga dan komunitas setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, operasi penegakan imigrasi besar-besaran di kota Chicago, Amerika Serikat memicu gelombang kecaman dan gugatan hukum dari warga serta organisasi hak asasi manusia. Komandan pasukan Border Patrol Gregory Bovino yang memimpin langsung penertiban ini membela taktik agresif yang digunakan pasukannya termasuk penggunaan gas kimia dan serangan udara menggunakan helikopter. Sejak operasi Midway Blitz diluncurkan pada bulan September, lebih dari 3.200 orang ditangkap karena dugaan pelanggaran imigrasi di Chicago dan sekitarnya. Operasi ini diawali dengan penangkapan skala kecil di komunitas Latino dan imigran, namun lambat laun meluas hingga menjangkau wilayah subur dan bahkan menyebar ke negara bagian Indiana. Bovino menegaskan bahwa pendekatan keras diperlukan untuk menanggapi apa yang ia sebut sebagai invasi kriminal. Dia membandingkan petugasnya dengan polisi yang berjaga di tiap blok kota, namun dengan misi menangkal masuknya imigran tanpa izin. Beberapa tindakan lapangan yang dilakukan termasuk penggunaan gas kimia saat penggerebekan dan operasi udara menggunakan helikopter untuk mengepung sebuah gedung apartemen yang diduga menyembunyikan puluhan imigran. Banyak warga yang mengaku trauma dan lembaga advokasi imigran telah menggugah CBP secara hukum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan. Pada saat yang sama, Presiden Trump melalui platform media sosialnya mengapresiasi kepemimpinan Bovino, menyebutnya sebagai pahlawan perbatasan yang berani mengambil resiko. Senada dengan hal tersebut, beberapa tokoh Partai Republik menilai operasi ini sebagai langkah tegas untuk memulihkan hukum dan ketertiban. Namun di pihak lain, para pembela HAM menilai taktik tersebut berlebihan dan berpotensi melanggar hak sipil. Wali kota Chicago dan sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat menyerukan investigasi terhadap cara kerja CBP dan akuntabilitas komandan di lapangan. Hingga kini operasi Midway Blitz masih berlanjut dengan pergantian tim baru dari Los Angeles untuk menggantikan pasukan yang telah bertugas selama 2 bulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.